Assalamualaikum Bu, selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Benar dengan Ibu Ayula ya? Iya, betul. Perkenalkan di sini saya Pradia akan melakukan penyuluhan mengenai gizi dan nutrisi pada ibu hamil. Oke, sebelumnya apakah Ibu bersedia? Iya, silahkan. Oke, ini nanti mau berapa lama untuk penyuluhannya? Oh, bentar aja sih. 10 menit cukup? Ya, cukup. Oke, baik 10 menit ya Bu. Ini di sini nanti saya akan menjelaskan mengenai gizi dan nutrisi pada ibu hamil. Sebelumnya, apakah Ibu sudah mengetahui mengenai gizi seimbang? Baru beberapa aja sih. Belum tahu sampai lengkapnya atau mendetail belum. Oke, sini saya akan coba menjelaskan ya Bu ya. Gizi seimbang merupakan keadaan keseimbangan di antara zat gizi dan keperluan ibu hamil. Zat gizi ini bisa diperoleh dari beraneka ragam jenis makanan seperti itu. Nah, apabila seorang ibu hamil kekurangan zat gizi, maka si janin itu akan menyerap cadangan makanan yang ada dalam tubuh ibu seperti itu. Maka jika ibu mengalami kekurangan zat gizi, maka akan mengalami berbagai macam ciri-ciri seperti pucat, mungkin pusing ataupun kurus seperti itu ya Bu ya. Demikian juga jika gizi pada ibu hamil kurang, ini akan berdampak pada bayi, pada janin maupun saat kelahiran nanti. Nah, dampak pada janin salah satunya yaitu akan mengalami BPLR atau bayi dengan berat badan lahir kurang, kemudian abortus, kemudian bayi lahir dalam keadaan cacat maupun meninggal seperti itu Bu. Kemudian dampak dari kelebihan zat gizi sendiri juga ada, seperti bayi lahir dengan berat badan berlebih, kemudian bisa mengakibatkan sampai preeklamsi juga. Kemudian zat gizi yang diperlukan oleh ibu hamil, ini bisa dilihat di sini ya Bu. Ini energi yang diperlukan dalam ibu hamil itu tentu saja berbeda dengan energi yang diperlukan untuk wanita dalam keadaan hamil seperti itu. Ini pada trimester pertama dibutuhkan 100 kalori. 100 kalori energi per hari. Ya. Okay. Pada semester kedua diperlukan 300 kalori per hari. Nah, pada semester kedua ini energi digunakan untuk pemekaran jaringan ibu, seperti peningkatan volume darah, pertumbuhan uterus dan payudara, seperti itu ya Bu. Kemudian pada trimester ketiga dibutuhkan sebanyak 300 kalori energi. Nah, pada trimester ketiga ini energi digunakan untuk pertumbuhan janin dan plasenta. Gizi lain yang diperlukan yaitu protein. Pada ibu hamil minimal mengkonsumsi 17 gram protein per hari. Nah, pada trimester pertama dibutuhkan 1 gram per kilogram berat badan per hari. Kemudian pada trimester kedua dibutuhkan 1,5 gram per kilogram berat badan per hari. Pada trimester ketiga dibutuhkan 2 gram per kilogram berat badan per hari. Nah, total kebutuhan protein tidak lebih dari 15% kebutuhan energi. Seperti itu. Nah, kemudian jenis protein apa saja sih yang diperlukan? Protein bisa dari protein hewani maupun protein nabati. Ini salah satu contohnya yaitu dari protein hewani seperti daging, protein nabati seperti kacang-kacangan, biji-bijian seperti itu. Nah, zat gizi selanjutnya yaitu karbohidrat. Sebanyak setengah dari kebutuhan energi berasal dari karbohidrat. Kemudian pada ibu hamil diperlukan 80.000 kalori selama kehamilan untuk bayi yang sehat. Nah, sedangkan 300 kilokalori per hari selama 9 bulan. Sumber karbohidrat utama yaitu berasal dari beras, sereal, gandum, seperti itu Bu. Kebutuhan zat gizi lain yaitu lemak. Seperempat dari kebutuhan energi atau 20% dari total energi berasal dari lemak. Nah, lemak ini bisa berasal dari omega 6 maupun omega 3. Kemudian omega 6 dan omega 3 berguna untuk perkembangan susunan syaraf termasuk sel otak. Nah, contoh dari omega 6 sendiri yaitu minyak kedelai, minyak jagung, minyak biji matahari, minyak biji kapas, seperti itu Bu. Sedangkan omega 3 sendiri berasal dari ikan laut, minyak ikan biasanya kan. Kemudian berasal dari ikan salmon, ikan tuna, minyak zaitun, seperti itu.
zat gizi lain yaitu zat besi. Kebutuhan zat besi pada saat kehamilan yaitu 30 mg per hari ya Bu. Nah, kebutuhan zat besi ini meningkat 200-300% untuk plasenta dan sel darah. Zat besi dapat berasal dari makanan ataupun suplementasi tablet Fe atau zat besi. Oke, vitamin. Iya, Ibu ini per bulan bisa dapat vitamin Fe ya Bu ya? Iya, Dari suplementasi cuman tablet. nggak kalau kadang kan diminum setiap hari. Iya. Cuman dari dokternya cuman kayak dikasih 10 atau Oh. paling banyak 15-an. Jadi Hmm. kalau udah habis sudah harus nunggu kontrol selanjutnya. Nah, penyerapan zat besi ini ada beberapa hal yang dapat mengganggu penyerapan zat besi ini Bu, yaitu kopi, teh, kalsium, dan magnesium. Ini jadi jangan diminum sama misalnya berbarengan dengan minum kopi, minum teh, seharusnya jangan seperti itu ya. Tapi nggak dilarang kan minum Mm-mm. itu. Kopi tetap boleh, tapi tidak boleh barengan sama minum Nah, vitamin. seperti itu. Oke. Kemudian, nah, distribusi zat besi sendiri ini digunakan untuk apa sih? Zat besi ini digunakan untuk 300 mg ditransfer ke janin, 50-70 mg untuk pembentukan plasenta, 450 mg untuk penambahan jumlah sel darah merah, dan 200 mg hilang ketika itu mengalami melahirkan atau persalinan. Kenapa hilang? Kan kalau bersalin kan pasti terjadi pengurangan sel darah kan Bu, seperti itu. Kemudian zat gizi lain yaitu asam folat. Nah, asam folat ini berguna untuk pembentukan sel baru, membantu perkembangan sel syaraf dan otak pada janin. Kemudian kebutuhan asam folat sendiri yaitu sebanyak 0,4 mg per hari. Nah, sumber asam folat sendiri yaitu berasal dari hati, sayuran, jeruk, kedelai, kacang-kacangan, roti, gandum, sereal, kecambah juga seperti itu Bu. Selanjutnya yaitu kalsium. Kebutuhan kalsium sendiri sekitar 250 gram per hari untuk persediaan ibu sendiri kan. Nah, untuk kebutuhannya yang lebih rinci yaitu jika ibu berumur lebih dari 25 tahun, kebutuhan kalsium sendiri sebanyak 1200 mg per hari. Jika umur ibu kurang dari atau sama dengan 25 tahun, kebutuhan kalsium sebanyak 800 mg per hari. Sumber utama kalsium sendiri berasal dari susu dan hasil olahan lainnya, sarden, udang, kemudian keju, seperti itu ya Bu. Selanjutnya yaitu yodium. Kebutuhan yodium sebanyak 200 mikrogram per hari. Nah, yodium ini bisa berasal dari garam, makanan yang berasal dari laut, air, sayur, gitu. Namun kekurangan yodium sendiri bisa mengakibatkan janin hipotiroidisme, kretinisme, dan kerusakan sel syaraf. Namun kebutuhan yodium ini sedikit sekali gitu Bu, jangan terus masa dibanyakin garam seperti itu, jangan ya Bu ya. Kita mempelajari mengenai kebutuhan gizi, selanjutnya kita pelajari mengenai dampak dari kekurangan gizi yang seimbang. Apa aja sih dampak-dampaknya? Nah, dampak terhadap ibu sendiri, ini mudah mengalami anemia, kemudian perdarahan ketika melahirkan, kemudian berat badan ibu tidak bertambah secara normal, kemudian terkena infeksi juga, seperti itu ya Bu. Kemudian dampak terhadap persalinan. Nah, persalinan ini bisa berlangsung sulit dan lama. Kemudian bayi lahir prematur, jadi perdarahan setelah persalinan, dan persalinan dengan operasi yang meningkat, seperti itu. Kemudian dampak bagi janin sendiri dapat mempengaruhi proses pertumbuhan janin, keguguran, abortus, kemudian bayi lahir mati, bayi lahir dengan berat badan rendah, kemudian cacat bawaan, juga bisa mengalami anemia pada bayi. Seperti itu Bu. Nah, setelah saya jelaskan mengenai kebutuhan gizi dan nutrisi yang seimbang, bagaimana perasaan Ibu mengenai materi yang saya sampaikan?
agak khawatir ya kalau misalkan gizi tidak terpenuhi atau tidak tercukupi. Sedangkan kita sendiri kan nggak tahu apakah sehari itu kita udah cukup gizinya atau belum. Kadang kan seperti itu. Cuman kan kalau misalkan melihat dari semua ini kan jadinya lebih hati-hati untuk kedepannya. Oke, apakah ada pertanyaan mengenai materi yang saya paparkan tadi? Kayaknya saya udah ngerti deh. Oke. Apa yang saya paparkan tadi apakah sudah jelas ya Bu ya? Ya. Oke. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi Ibu ke depannya. Saya mau pamit dulu. Selamat malam Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu.